بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini bertemu dengan Ustazah Prima. Kita akan belajar materi yang masih berkaitan dengan pekan lalu pada mata pelajaran SBDP, yaitu jenis topeng dan membuat topeng. Pekan lalu anak-anak sudah belajar ya, yaitu mengenai pengenalan tentang topeng, karakter topeng, dan simbol-simbol di dalam topeng. Nah, pada pertemuan hari ini kita lebih membahas tentang topeng-topeng yang ada di Indonesia atau jenis-jenis topeng Nusantara. Oke, pada pertemuan hari ini Ustazah akan menjelaskan yaitu tentang beberapa jenis topeng Nusantara yang akan kita bahas, yaitu ada topeng Cirebon, topeng Malang, dan topeng Bali. Selain itu Ustazah juga akan menyampaikan sedikit tips tentang cara-cara membuat topeng. Oke, kita mulai. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, ya. Nah, salah satu dari wujud keanekaragaman budaya itu adalah topeng. Selain topeng, keanekaragaman budaya juga dapat kita lihat, yaitu ada berbagai jenis tarian di Indonesia, ada berbagai jenis rumah adat di Indonesia, ada berbagai jenis pakaian adat di Indonesia, beserta berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Tetapi tetap ya, kita bahasa utamanya adalah Indonesia. Oke, kembali lagi ke materi topeng. Bentuk topeng bermacam-macam. Topeng sudah berkembang dalam kesenian daerah untuk menghormati leluhur dan mengiringi kesenian. Di beberapa suku di Indonesia, topeng masih menjadi pelengkap dalam kegiatan seni dan adat sehari-hari. Di Indonesia terdapat berbagai jenis topeng sesuai dengan daerahnya. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing yang membedakan topeng dari daerah lainnya. Di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa jenis topeng Nusantara. Ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu topeng Cirebon, topeng Malang, dan topeng Bali. Yang pertama adalah topeng Cirebon. Topeng Cirebon ini mengandung unsur pewayangan. Biasanya dalam pementasan, cerita yang diangkat adalah mengenai cerita tentang Panji. Beberapa tokoh-tokoh pada topeng Cirebon yaitu ada 5. Yang pertama adalah topeng Panji. Digambarkan sebagai bayi yang baru lahir dan dalam keadaan suci dan belum berdosa. Yang kedua adalah topeng Samba.
digambarkan sebagai seorang anak yang penuh keceriaan dan kegembiraan. Yang ketiga adalah topeng Rumyang, yang digambarkan sebagai seorang anak yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Yang keempat adalah topeng Tumenggung, yang digambarkan sebagai seseorang yang telah dewasa, yang memiliki sifat kedewasaan. Dan yang kelima adalah topeng Kelana, yang digambarkan sebagai seseorang yang serakah. Di sini anak-anak bisa melihat ya, ada 5 buah gambaran topeng, di mana setiap bentuk dan warnanya itu ada berbeda-beda maknanya ya, yang terkandung di dalamnya. Ada topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumyang, topeng Tumenggung, dan topeng Kelana. Di sini bisa anak-anak lihat tekstur mukanya sedikit ada yang sama, tetapi juga ada yang berbeda. Begitu pula dengan pewarnaan kulitnya, ada yang putih, ada yang coklat muda, dan ada yang tua. Ya. Begitu juga dengan tambahan-tambahan aksesoris yang digambarkan pada topeng itu sendiri ya, memiliki ciri dan lambangnya masing-masing. Oke, yang kedua yang akan kita bahas yaitu topeng Malang. Topeng Malang mengandung unsur pewayangan, cerita yang biasa dibawakan dalam pementasan, juga mengambil dari cerita-cerita Panji dengan tokoh-tokohnya. Tetapi, walau mirip seperti topeng Cirebon, ada beberapa pembeda topeng Malang dengan topeng Cirebon. Antara lain, yang pertama, raut wajah topeng Malang terlihat lebih kuat, menggambarkan karakter yang lebih kuat. Dan yang kedua, penggunaan warna dasar pada topeng Malang terlihat lebih tegas untuk mendapatkan sifat tokoh. Pada video ini anak-anak bisa melihat bahwa pewarnaan pada topeng Malang ini lebih bervariasi daripada topeng Cirebon ya. Lebih berwarna-warni dan garis pada muka terlihat lebih tegas. Ini memang karena setiap daerah memiliki ciri dan khasnya masing-masing ya. Lalu yang berikutnya adalah topeng Bali. Di Bali kita kenal ya, masih kental dengan adatnya berupa pementasan tari-tarian. Ada beberapa tari Bali yang masih sering dipentaskan di sana karena di Bali sangat kental sekali kesenian beserta adatnya. Pertunjukan tari topeng di Bali biasanya mengambil cerita yang bersumber dari babat atau cerita sejarah. Tokoh-tokoh pada topeng Bali antara lain, yang pertama adalah topeng Pangelembar, di antaranya adalah topeng kertas dan topeng tua. Lalu yang kedua adalah topeng Panasar, di antaranya topeng Kelihan dan topeng Cenikan. Yang ketiga topeng Ratu, di antaranya topeng Dalem dan topeng Patih, dan yang terakhir topeng Bondres yang melambangkan tentang rakyat. Pada video ini anak-anak bisa melihat beberapa jenis topeng ya. Yang paling ujung adalah topeng tua, menggambarkan raut wajah orang tua. Nah, itu adalah beberapa jenis topeng di Nusantara ya, atau yang ada di wilayah Indonesia. Tentunya selain itu juga masih terdapat banyak jenis topeng dari daerah yang lain. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bangga dan melestarikan berbagai tradisi yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang pembuatan topeng kertas ya. Ada beberapa alat dan bahan yang harus kita sediakan saat kita akan membuat topeng kertas. Di antaranya adalah kertas karton, ada pensil, lalu pensil warna. Ini boleh menggunakan krayon, boleh spidol ya. Lalu gunting, cutter, dan karet gelang.
Oke, Ustazah akan menjelaskan sedikit bagaimana sih caranya membuat topeng. Yang pertama, kertas karton, anak-anak gambar berbentuk oval atau menyerupai wajah topeng. Yang kedua, buatlah atau cari dulu sketsa yang akan digambar, ya. Kalau sketsanya sudah didapat, baru anak-anak bisa menggambarnya di atas kertas itu, ya, beserta karakter yang anak-anak inginkan sebagai gambaran dari wajah topeng. Selanjutnya, jika sudah digambar, anak-anak bisa mewarnai topengnya dengan warna-warna yang menarik. Tentunya tadi di awal sudah Ustazah jelaskan, ya, beberapa karakter pada jenis-jenis topeng di wilayah Indonesia. Nah, anak-anak bisa mewarnainya dengan melihat ciri khas dari beberapa topeng di wilayah Nusantara. Misalkan anak-anak ingin membuat topeng Cirebon yang memiliki kekhasan pada warna mukanya, ya, lebih coklat, putih, atau coklat tua. Sedangkan kalau anak-anak ingin membuat jenis topeng Malang, berarti bisa diwarnai dengan lebih beraneka warna. Seperti itu, disesuaikan dengan jenis topeng yang ingin dibuat. Nah, setelah topengnya sudah diwarnai, anak-anak bisa menggunting topeng mengikuti garis yang terluar dengan hati-hati. Ya, jangan sampai bagian yang seharusnya utuh menjadi tidak utuh karena tidak sengaja tergunting. Ini harus benar-benar cermat. Lalu selanjutnya, jangan lupa untuk melubangi bagian mata dengan menggunakan cutter, ya. Dan saat melubangi mata, anak-anak harus hati-hati, ya. Selanjutnya, lubangi pula di bagian pinggir kanan dan pinggir kiri dekat mata untuk mengikatkan karet gelang. Setelah itu, pada lubang kanan dan kiri, silahkan anak-anak bisa pasangkan karet gelang untuk telinga. Dengan tujuan karet gelangnya bisa dipasangkan di telinga anak-anak dan anak-anak bisa menggunakan topeng tersebut, ya. Nah, setelah karet gelang dipasangkan, maka topengnya sudah jadi. Oke, gimana anak-anak? Mudah bukan caranya? Nah, silahkan. Setelah ini, Ustazah akan memberikan tugas, yaitu anak-anak membuat salah satu jenis topeng dari beberapa contoh di atas. Boleh topeng Cirebon, boleh topeng Malang, atau topeng Bali, ya. Buatlah karya topeng anak-anak semenarik dan sebagus mungkin. Setelah jadi, silahkan foto hasil karya anak-anak, lalu berikan keterangan jenis topeng apa yang kamu buat. Apakah jenis topeng Malang, apakah jenis topeng Cirebon, atau topeng Bali, ya. Ini bebas, boleh memilih yang mana saja yang anak-anak sukai. Lalu yang ketiga, setelah difoto, silahkan upload foto hasil karya topeng di Sinau atau di Moodle. Oke anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang telah Ustazah sampaikan, lalu dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.